Puji Tuhan. Waktu lalu saya berbicara mengenai bahasa surga ya, yang sulit dan yang mudah. Ada yang mudah, ada yang sulit. Diterjemahkan oleh kita, pikiran manusia itu sulit ya. Ini aku raiso ini ya. Nah, pasti saudara ingat yang pertama apa? Ya? Yang pertama? Tadi yang pertama baptis ya. Bahasa surga. Satu, baptisan ya. Saudara, baptisan air dan roh. Baptisan ini begitu pentingnya karena firman Tuhan berkata, tanpa dibaptis dengan air dan roh, seseorang tidak dapat melihat kerajaan surga. Melihat nggak bisa, apalagi masuk. Ada ayatnya juga berikutnya ya. Tanpa baptisan air dan roh, seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi baptisan air ini sangat penting buat orang percaya. Ya, kalau malu, kita baca Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Waktu lalu saya bilang soal apa? KTP bagus. Ini jemaat luar biasa. KTP-nya kalau masih agama lain, saudara nggak mau ganti, saudara karena saudara macam-macam alasannya, saudara nggak mau mengaku di hadapan manusia, saudara menyangkal kalau ditanya jenengan anu to, agamane niki to. Saudara menyangkal Tuhan, saudara bisa ditolak sama Bapa di surga, nanti di surga. Saudara setia di sini 41 tahun, tapi KTP saudara nggak ganti karena saudara tidak mau dibilang orang Kristen, ditolak Bapa di surga. Siapa yang sudah ke kelurahan minggu lalu ganti ya agama KTP ya, harus ganti. Saya bilangin ini nggak main-main. Kalau menyangkal, sebab ada ini ayatnya, yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal. Kita bilang, aku bukan Kristen. Di sana juga kamu kan ngaku kamu bukan Kristen, aku juga tidak kenal kamu. Nah, ini bahasa surga. Ada yang buat beberapa orang gampang, ada buat beberapa orang sulit. Aku baptisnya sendirian baik di kamar mandi, tidak ada. Ya, harus di depan umum. Aku spesial aja. Berarti nggak mau ngaku di depan manusia. Tuhan nanti nggak mau ngaku, Bapak nggak kenal saudara kalau saudara nggak mau deklarasi secara umum. Kayaknya mudah buat beberapa, tapi beberapa orang sulit. Ya, saya doakan supaya saudara segera daftar karena minggu depan sudah mulai katekisasi. Ya, sudah mulai katekisasi penjelasan mengenai baptisan. Nah, yang kedua apa? Apa? Setelah saudara dibaptis, saudara ikut perjamuan ya. Perjamuan kudus. Ini yang mana sulit bagi beberapa orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang gampang. Zaman dulu sulit karena apa? Yesus berkata, barang
siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, maka dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Loh, makan tubuhmu sama minum darahmu, ya, itu bagi mereka nggak masuk akal. Gimana sih makan tubuhmu sama minum darahmu? Jadi kamu akan donor darah, disedot dulu darahnya numpuk, terus kami minum darahmu. Membingungkan kan? Tapi karena sekarang kita sudah di zaman 2000 tahun setelah kematian Yesus dan kebangkitannya, maka kita tidak melo-melo semerta-merta langsung kita ngambil darah Yesus dan tubuh Yesus, bukan ke PMI kita ya, tetapi ada roti dan anggur, gampang. Nah, buat beberapa orang mudah sekali ya, buat banyak orang ini paling mudah, bagi orang Kristen ini paling mudah ya. Ini sulit, ini baptisan. Ada yang tidak mau dibaptis, deklarasi di umum. Kalau ini semua ngambil, bahkan ada satu gereja besar ya, ngajarin gini, perjamuan suci itu bukan hanya menghapus, mencuci dosa kita, tidak. Tapi perjamuan kudus itu bikin kamu sehat, bikin kamu wajahmu kinclong, bikin kamu cantik, bikin kamu awet muda. Jadi rombongan ibu-ibu minta sak kresek. Ini tenang loh. Ibu-ibu minta, Dewi saya minta. Nah, bojone ini liatin, pulang-pulang dari gereja bawa apa sak kresek, dilihatin hari-hari di kaca, dalam nama Yesus dibuka, makan, minum. Sehari bisa 8-10 kali supaya apa? Kinclong. Saking gampangnya. Ini sangat mudah. Perjamuan kudus. Jangan sampai ngawur ya, karena tidak ada dalam firman Tuhan mengatakan demikian. Yang ketiga apa? Sulit ini bagi beberapa. Perpuluhan. Saya tulis ini aja supaya gampang. Nah, 1/10. Perpuluhan. Karena kalau sudah sampai perpuluhan, orang tuh nanya saya gini, Mek, perpuluhan tuh ngasih berapa sih? Gitu. Perpuluhan berapa? Lah gajimu piro? Dibagi 10 iki kena. Oh lah, aku pikir 3%. Loh, sudah Kristen kawaan, tapi kalau sampai di perpuluhan hitunganin gentit wegah ngeke 1/10. Saudara, saya kan bilang, saudara makan aja di restoran dicas 11%. Kalau di warung saudara nggak tahu berapa persen karena nggak ada tulisannya. Di restoran saudara beli barang di Matahari pun ya saudara kena pajak 10 atau 11%. Di mana-mana saudara, tapi sama Tuhan saudara hitungan. Diselesaikan dulu semua bayaran-bayarannya, lalu lah kok tinggal sidik. Yo iki wae sidik, Tuhan mengerti. No. Bahasa surga sulit buat banyak orang. Pas gajinya cilik gampang. Tambah lagi diberkati. Abot tambah minta diberkati gede banget. Aduh, nggak usah lah.
timbange pendetone gonta-ganti sepatu, ya. Timbange pendetone nanti kebanyakan pergi ke luar negeri. Saudara memberikan ini bukan kepada pendeta, kepada Tuhan. Pendeta ada urusannya sama Tuhan. Kalau pendeta menyelewengkan ini, pendeta juga diganjar paling dalam sama Tuhan. Ya, saya berani ngomong gitu karena saya pelaku. Ya, saya nggak takut. Hendaklah pengembalian perpuluhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, waktu lalu saya sampaikan mengenai, masih ada yang ingat? Tanpa baca, ya saya baca baru ingat. Ya, penyangkalan diri. Ya. Nah, saya akan explore di penyangkalan diri ini, bahwa penyangkalan diri ini tidak mudah. Seseorang yang belum melakukan ini tidak akan ke bawah-bawah, tidak akan bisa melakukan. Ya, penyangkalan diri ini adalah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Itu juga menyangkal diri. Ya, mengampuni, aduh, berat hatiku itu tajam banget, dalam banget. Apa yang dia lakukan itu bukan main, ndak masuk akal, sulit diampuni. Aduh, aku nggak akan bakal ngampuni seumur-umur sampai dia masuk di liang kubur. Kesaksian Bu Bejo luar biasa, dulu juga seperti itu, ya. Ya, tonggone marahi dia, diwarai genti 10 kata, sabar sama 100 kata, ya Bu Bejo ya. Tidak terima, tapi kemudian dia mulai dimuridkan. Akhirnya dia bilang, saya mengampuni kamu. Dipuja ke mati, malah dia mati duluan. Tapi beliau nggak mujake ya Bu, setelah itu mengampuni. Dan kita akan baca Roma 12 ayat 17 sampai 21. Mari kita baca bergantian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, bukan yang cuman yang baik toh, tetapi semua orang yang jahat kepadamu. Next. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut, pembalasan firman Tuhan. Bersama-sama terakhir, janganlah kamu kalah kepada kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini agak sulit, ya. Penyangkalan diri, membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh saudara, mendoakan dan memberikan yang terbaik bagi musuh saudara, sulit, ya. Saya sudah ceritakan beberapa kali kepada saudara gimana saya dituntun Ruach HaKodes untuk memberikan uang
yang gak sedikit kepada orang yang mengatai saya, misui saya, aduh, nggak umum, kata-katanya itu dari apa namanya, dari dapur neraka, ya. Nggak pernah saya dengar seorang hamba Tuhan loh ngatain saya dengan kata-kata bersumber dari dapur neraka, penuh dengan kepanasan, tapi saya mengasihi dia dan memberikan apa yang Tuhan minta. Gak sidik 10 juta waktu itu, udah 20 tahunan ya. Nah, dikatakan di sini kan, jangan menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Lalu saudara bilang, Tuhan balas no, Tuhan balas no, gitu enggak? Biar Tuhan yang membalas, balas Tuhan, supaya dia tahu rasa. Tidak boleh. Kita harus membalas di atas ayat 17. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan kalah terhadap kejahatan. Justru orang yang jahat kita harus baiki. Aduh piye baiki. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau kita cuman baik kepada orang yang baik, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tetapi kalau kita ini baik kepada orang yang jahat kepada kita, maka mereka akan lihat, oh ini pasti orang Kristen. Bapakku, bapakmu dimuliakan. Ya, saya pernah ceritakan bahwa satu kali saya lagi diberkati dengan mobil baru, saya lagi setir di Jakarta, tiba-tiba di sini icik. Sampai itu kecil mungkin 12 atau sampai 14 lah. Saya tuh paling sebel sama peminta-minta. Jadi saya nggak noleh, saya gini. Ya, waktu saya gini, saya lihat dari ekor mata saya. Dia gini, kan icik, terus dia gini. Waktu gini dia beret, ayo mobil baru saya keberet, hatiku keberet. Lalu saya tanya sama Tuhan, kenapa sampai mobil saya diberet terus? Karena hati saya gak ada kasih kepada mereka. Saya kan nggak tahu hidup mereka gimana. Kalau saya ada di kaki sepatu mereka, saya gimana? Kalau saya juga berkebutuhan seperti mereka, saya icik, dan orang sombong seperti Madeline ini nolak tanpa melihat. Ya. Nah, setelah itu saya tanya Tuhan, saya harus mengasihi mereka. Jadi saya bikin undangan buat peminta-minta, pemulung semua di daerah. Waktu itu saya tinggal di Jakarta Utara, daerah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Saya bikin selebaran, disebar, tak undang semua, tak bikinin pesta makan. Gak cukup satu orang yang bikin gara-gara kepada saya. Saya undang lagi, akhirnya mereka tiap kali ada orang yang bermasalah dikirim ke Kingdom. Kami namanya Kingdom, ya, Kingdom Community Center, pemuridan kami. Kirim, dan akhirnya orang bilang, iki mesti wong Kristen iki. Dan nama Bapamu di surga dipermuliakan. Orang yang nyebelin, yang melengos sama saya kasih yang terbaik. Orang yang nggak mau tahu terima kasih, saya yang memberi. Apa bedanya kalau dia melengos, aku yo melengos. Nek dia nganyel rupane, aku yo anyel. Ya. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Dan menyangkal diri ini tidak gampang, tetapi saudara harus melakukan karena ini bahasa surga. Kalau saudara sudah dibaptis, ini yang harus saudara lakukan. Matius
Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kita bergantian bacanya lagi. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nek orang nyulek matamu, culekan genti. Itu perjanjian lama. Jotos gigimu, rampal, jotos genti. Tetapi gampang enggak? Orang nampar saudara-saudara bilang satunya sekalian. Orang nampar biasanya ganti jotos ya, tetapi firman Tuhan bilang kasih satunya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Diminta cuman kemeja heme, jasnya juga diberikan. Next. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini masih konteksnya masih orang yang jahat sama saudara ya. Next. Tetapi aku berkata kepadamu, itu perjanjian lama ya. Kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu, itu perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini permintaan kesempurnaan. Penyangkalan diri adalah salah satu jalan menuju kepada kesempurnaan. Ini luar biasa saudara. Kalau kita menjalankan firman ini, saudara kayak Bapa di surga sempurna. Ya. Karena apa? Bapa di surga menyerahkan putranya yang kekasih, yang tunggal, satu-satunya ke dunia, dan dia tahu manusia yang diciptakannya ini bakal menolak dia dan bakal anaknya dibunuh di kayu salib dengan tubuh daging seperti manusia. Sakit men, bukan sakit saja, kita udah nonton filmnya, itu belum apa-apa katanya, dengan semua darah bercucuran. Ya saya mengatakan bahwa dia tidak disegani, tidak diminati, mukanya itu sebegitu rupa sampai manusia tidak menghargai dia, tidak meminati dia. Ya, Bapa memberikan kehidupan bahkan bagi orang-orang yang menyangkal dia, tetapi dia menyangkal diri. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu nonton cuplikan kisah singkat banget. Kisahnya ini kesaksian seseorang. Dia cerita bahwa waktu kecil di desanya itu hampir semuanya orang Kedar, ya.
Hanya dia satu-satunya ada seseorang, ya ada seseorang anak Kristen. Lalu kalau dia di kampung diajak, kamu Kristen, kamu najis, kamu haram, kamu mati nih dipendeng, kamu masuk neraka, ya. Tapi anak ini tetap kemana-mana bawa Alkitab. Masih muda, mungkin saat Daniel masih muda, mungkin lebih kecil lagi. Lalu mereka tuh benci banget. Kalau dianiaya, dia malah bersukacita, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, teman-temanku semua baik. Mereka makin jengkel. Satu kali orang ini bilang, ini yang kesaksian. Ya, yang kesaksian bilang gini, aku benci banget sama dia karena ajaran di Gedar ini nyuruh supaya membunuh orang yang najis seperti ini, pengikut Kristus. Lalu dia ketemu teman-temannya 4, yuk kita bunuh dia. Lalu mereka tahu kalau hari tertentu dia akan ikut Bible study, ikut pemuridan, cell group, dia jalan di situ. Maka mereka naik pohon berempat, mempersiapkan di kegelapan kalau anak Kristen ini lewat akan dibunuh. Jadi dia bawa senjata, bawa pisau, bawa apapun, batu untuk memukul dia. Dan kemudian tibalah anak ini, dia bawa senter, bawa Alkitab, dia jalan. Kuasamu terlebih besar, dia jalan. Oh, itu bukan lagunya, tetapi kira-kira dia menyanyikan lagu ya. Waktu jalan tiba-tiba pas di bawah pohon di mana 4 orang ini sudah siap menyergap dia, mereka langsung loncat grok dan dia dipukulin. Mau nggak kamu nyangkal Yesus? Oh enggak mau, aku percaya Yesus. Tuhan Yesus Tuhan tolong. Mulutnya dibekap, semakin dia teriak dibekap sampai nggak bisa bernafas, tangannya diputus, kakinya diputus, dipukul-pukul dan dikena pisau dan sebagainya sampai dia nggak bisa bernafas, nggak ada nafas lagi, dan akhirnya ditinggalkan. Gila. Dan mulailah perjalanan ini orang yang membunuh, ya. Dia puas bisa menghabisi si Kristen itu. Satu kali dia terus berjalan dalam pencarian. Tuhan itu menemukan dia. Tuhan berbicara dengan caranya. Sampai akhirnya dia itu disekolahkan bapaknya ke sekolah khusus, ya, di mana harus menjalani agamanya, disuruh hafal ayat-ayat setiap hari, kalau enggak disediakan pecut. Dia sakit hati, ya. Kemudian dia bilang, Tuhan, siapa Tuhan yang hidup? Aku ini sudah cari Tuhan, kok enggak ada jawaban. Aku butuh Tuhan yang hidup. Mana Tuhan yang hidup? Satu kali yang muncul adalah Tuhan Yesus. Dia bilang, bagaimana mungkin ini adalah Tuhan yang hidup? Enggaklah. Dia mulai nyangkal, enggak mau. Satu tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Akhirnya dia tanya lagi. Dan akhirnya singkat cerita, dia terima Yesus. Waktu dia terima Yesus, keluarganya bilang, kamu mempermalukan keluarga, kamu akan kami ekskomunikasi. Kami sudah gak ngakuin kamu sebagai anak, kamu sudah mati di hadapan kami. Jadi mereka keluarga beli peti kosong, dikubur, mereka layatan, lalu ditulis namanya anaknya itu yang sudah ikut Kristen. Kami tidak lagi mengakui anak
ini sudah mati, sudah. Akhirnya ditendang dari keluarga, dia melarikan diri dan dia akhirnya menjalani hidup kekristenan. Istrinya juga akhirnya kenal Tuhan, anak-anaknya kenal Tuhan, dan dia pergi sendiri menginjil kemana-mana. Setelah itu kira-kira mungkin 30 tahun ya, dia ikut suatu pelatihan pendeta di Sudan, di Afrika ya. Sendirian dia berangkat di sana. Waktu dia sendirian, dia celinguk-celinguk, dia masuk, dia duduklah di sebelah seseorang. Banyak sekali pendeta-pendeta tidak kenal, tapi dia duduk. Haleluya. Setelah break, istirahat, ini sebelahnya nanya, kamu sendirian? Iya. Dari mana? Oh, dari saya lupa apa, Tanzania atau mana, pokoknya ya daerah Afrika gitu ya. Dari sini. Oh, siapa nama kamu? Nama saya adalah ini. Orang ini tiba-tiba nangis yang nanya. Jadi bingung, Bapak kenapa nangis? Kamu tahukah saya? Kamu masih kenalin saya kah? Saya adalah Zakaria yang kamu coba bunuh dulu. Waktu dia lihat kaget, benar, kakinya pincang, tangannya juga nggak bisa fungsi satunya, gara-gara patahin sama ini orang. Dia bilang, lihat, karena aku bersyukur banget aku lihat kamu sekarang, kamu sudah menjadi hamba Tuhan. Aku mendoakan kamu setiap hari sejak itu. Lihat, dia buka Alkitabnya. Di depan Alkitab halaman pertama, namanya penganiaya ini. Nangislah dia, karena apa? Dia bilang, karena kamu sangat membenci aku, jadi aku mendoakan kamu setiap hari sejak itu. Nah, kamu ada di depan Alkitab ini. Saudara, kita nggak pernah tahu bahwa doa-doa kita bisa menyelamatkan seseorang. Daripada kita ngomong gini, ben pembalasan biar Tuhan sendiri, karena Tuhan punya hak untuk membalaskan kamu. Saudara lebih seneng gitu, musuh saudara dibalas, atau saudara mendoakan seperti orang ini? Sampai akhirnya si penganiayanya itu, pembunuhnya itu, sampai akhirnya dimenangkan dan dia bisa memenangkan banyak orang. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi misionari, dia menjadi penginjil di mana-mana, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan karena doa Zakaria. Orang yang sangat dibenci, menyangkal diri, mengasihi orang yang menganiaya saudara. Ini saya tahu saudara diam semua, karena mendoakan aja sulit ya, apalagi memberi, mengasihi. Saya nyangkal diri saya banyak kali, saudara. Wes tak elek we, ketemu orang yang nganyel ke, buang muka, gak mau nyapa, tak elek. Tak kasih kebaikan, tak kirimi kebaikan. Orang yang memusuhi saya kirimin hal-hal yang baik. Saya kirimin uang, saya kirimin barang. Kepada orang yang gak tahu berterima kasih, kepada orang yang kurang ajar, ya, saya sebagai ibu rohani, saya merangkul semua, mengasihi mereka. Justru hari-hari saya bisa sebut nama mereka-mereka yang gelantar saya di luaran, yang menjelekkan, memfitnah saya, mengkhianati saya. Satu kali mereka bilang, kami sangat diberkati dengan pengajaran ibu, kami diubahkan. Kalau bukan karena pengajaran pemuridan, kami pasti masuk neraka.
berikutnya berbalik menganiaya saya. Mana ada pemimpin perempuan? Mana ada perempuan bisa memimpin? Mana ada ini dan itu? Saya kirimin kebaikan. Menyangkal diri. Ada yang begitu bencinya sama saya sampai dia cari saya seminar kapan berikutnya. Dia mau datang, mau teriak-teriak, mau obrak-abrik semua pendeta-pendeta supaya tahu saya punya kesalahan di mata dia. Begitu gelap mata, begitu merah matanya. Padahal bagaimana kita belajar untuk menyangkal diri. Ini tidak mudah, tapi Tuhan mau agar kita sama seperti Bapa di surga, sempurna. Saat kita menyangkal, kita mengasihi, kita sempurna. Tetapi saat kita nggak senang, kita malah banyak membicarakan di luar supaya orang-orang semua tahu ini kejelekan dia. Kita posting kejelekan orang, kita nuding-nuding, kita nangis-nangis. Saudara, ini bahasa surga yang sulit buat kita, ya. Tetapi saya rindu saudara semua menjadi pelaku. Kita akan teruskan minggu depan. Karena ini sangat penting buat kita semua. Tetapi saudara, belajarlah untuk mulai menggunakan bahasa surga. Sulit. Saudara, pertama bahasa Inggris sulit, ya. Bahasa Ibrani sulit, ruach kodes, ya. Sulit. Saudara pertama masuk gereja ini juga sulit gitu. Ya lama-lama saudara belajar nanti akan mudah. Ya, akan mudah untuk melakukannya. Saya belajar ini juga nggak gampang, tetapi saya belajar terus-menerus sampai saya mengasihi musuh-musuh saya, mengasihi orang yang memusuhi saya, mengasihi orang yang tidak menghargai saya, mengasihi orang yang cuek sama saya, yang tidak tahu berterima kasih. Tetap saya nyangkal diri. Saya mau belajar seperti Bapa kita sempurna. Amin. Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang bagi kami masih agak sulit. Bagi beberapa sangat sulit. Tetapi hamba sudah sampaikan ini pada jemaat jiwa-jiwa dan mereka-mereka yang mau belajar hidup di dalam firman, yang mau belajar nantinya sampai kepada surga, belajar di bumi ini, menyisihkan, menyingkirkan semua pikiran-pikiran logika manusia, cara-cara duniawi, agar mereka sungguh-sungguh hidup dalam iman dan mempercayai bahwa Tuhan yang memberikan firman. Saat kami berani melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kami. Hamba memberkati jiwa-jiwa yang sangat berharga ini. Mereka yang streaming all over the world, Tuhan berkati mereka dengan kasih setia Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Tuhan melawat mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, amin.